Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada saat ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat berjumpa dalam layanan bimbingan dan konseling. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sulasri Ningsih, biasa dipanggil Buning, dengan alamat saya Jetis Pakundeng, Luar Magelang, Jawa Tengah. Di MTS Negeri 2 Sleman ini, Buning mengampu bidang bimbingan dan konseling atau BP. Mungkin anak-anakku semua masih asing ya, apa itu BK, apa itu BP. Lebih jelasnya besok anak-anak bisa bertanya-tanya. Pada kesempatan kali ini, Buni akan menyampaikan materi layanan bimbingan dan konseling, yaitu tentang cara belajar di sekolah baru. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Perubahan mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama kognitif, yaitu kognitif sama dengan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang kedua afektif atau perubahan sikap dari perilaku negatif ke perilaku positif. Kemudian yang ketiga psikomotor atau perubahan keterampilan dari tidak terampil menjadi terampil. Cara-cara belajar. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam belajar sebagai berikut. Yang pertama, ada niat belajar yang tertanam dari dalam diri. Kemudian, 2, banyak membaca bahan-bahan pelajaran. 3, memperbanyak latihan-latihan. 4, waktu belajar harus diatur. 5, membuat jadwal belajar. 6, mengkonsentrasikan diri dalam belajar. 7, tempat belajar perlu diatur. Cara belajar siswa di sekolah. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar atau KBM, antara lain 1. Menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. 2. Membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar. 3. Memperhatikan penjelasan guru. 4. Bertanya jika ada penjelasan guru dengan konsentrasi. Dan yang kelima, mencatat hal penting, meringkas, dan berdiskusi. Kemudian yang kedua, belajar mandiri. Belajar mandiri dapat diartikan sebagai proses belajar yang dilakukan oleh siswa secara mandiri. Kemudian yang ketiga, belajar kelompok dapat diartikan sebagai belajar bersama-sama antara beberapa siswa. Cara belajar di rumah. 1. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan belajar di rumah. Yang pertama, mengatur waktu belajar. Kemudian yang kedua, mengulang pelajaran atau menghafal. 3. Membuat ringkasan. 4. Membaca dengan baik. Belajar di rumah. 1. Belajar di rumah salah satunya dengan menghafal dan mengulang pelajaran. Berikut caranya. Yang pertama,
memahami tujuan materi pelajaran yang dihafal. Kemudian mengatur waktu menghafal. Yang ketiga, menghafal dilakukan secara terus-menerus dan disiplin. Yang keempat, ciptakan suasana tenang. Yang kelima, bila ada kata yang sulit, dibaca dengan suara nyaring berulang-ulang. Yang keenam, istilah bahasa Latin hendaknya dibaca berulang-ulang sampai menulis dan mengucapkannya. Yang ketujuh, dalam belajar matematika, IPA harus sering menerapkan latihan menggunakan rumus-rumus dan hitungan. Cara belajar di rumah. Belajar di rumah salah satunya adalah membuat ringkasan. Berikut beberapa cara membuat ringkasan. Yang pertama, menandai pada hal yang dianggap pokok dan penting. Kemudian yang kedua, membuat kerangka ringkasan. Cara belajar di rumah. Belajar di rumah dapat dilakukan dengan membaca. Supaya mengerti apa yang dibaca, maka berikut cara membaca dengan metode yang tepat. Yang pertama, bacalah secara keseluruhan dari kalimat permulaan sampai akhir. 2. Membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri guna lebih memahami isi bacaan. 3. Mengadakan diskusi pribadi, berdialog dengan pikiran sendiri. 4. Menguji seberapa jauh hal-hal yang telah dibaca itu masih ada dalam ingatan dengan mengerjakan latihan. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Mohon dipahami, selamat belajar, semoga lancar semuanya, sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.